Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Senin 21 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Patris Urbat CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi, salam jumpa bagi saudara dan saudari, para pencinta insan sekalian. Pada hari ini kembali kita merenungkan kisah yang sangat menarik dari Injil Lukas. Yesus melihat seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Ia memujinya karena janda itu mempersembahkan seluruh nafkah yang dimilikinya kepada Allah. Kita tentu bisa membayangkan situasi yang digambarkan di dalam kisah ini, dan tempatnya adalah bait Allah. Situasinya tentulah sangat ramai dan banyak mata yang menyaksikan kisah ini. Termasuk di dalamnya adalah Yesus. Dan barangkali banyak juga para pengikut Yesus yang turut menyaksikan kisah yang sama. Saudara sekalian, adalah suatu pemandangan yang biasa ketika memperhatikan orang-orang datang memberikan persembahan di bait Allah. Boleh juga dibilang suatu ajang penghunjukan diri untuk menunjukkan siapa yang memberikan persembahan. Tak jarang juga ditampilkan secara sengaja untuk mengundang orang lain memperhatikan tindakan yang sedang berlangsung. Dan tentu saja mereka semua memberikan persembahan itu dengan penuh kebanggaan. Penampilan yang berbeda justru datang dari sudut yang berbeda, yaitu datangnya dari seorang janda miskin. Tentu kontras dengan kebanggaan yang ditampilkan banyak orang. Janda miskin itu hadir dan bermaksud agar kehadiran dan pemberian persembahannya tidak dilihat kebanyakan orang. Mungkin dia berpikir, apalah artinya dia memiliki 2 keping koin bila dibandingkan dengan persembahan yang lain yang mereka lain miliki, yang memberikan lebih banyak darinya. Ia lalu meletakkan persembahannya dengan pelan dan tanpa mau menonjol. Dan justru tindakan yang demikian mengundang perhatian dari Yesus. Pencinta insan sekalian, perhatian Yesus justru teralihkan oleh karena penampilan yang demikian. Yesus memperhatikan bukan saja aksi si janda yang meletakkan persembahannya, tetapi hati yang memberikannya, dan tentu juga doa yang menyertai persembahan itu. Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Tahu menyelidiki hati si janda dari perbuatannya memberikan persembahan bersama orang banyak itu. Dan Yesus lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ia memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara sekalian, mengapa Yesus mengatakan bahwa si janda malah memberi lebih banyak dibandingkan dengan yang lain? Yesus tentu tidak bermaksud menempatkan si janda dalam sebuah lomba memberikan persembahan. Justru Yesus sedang memperhatikan apa motivasi orang-orang ketika memberikan persembahan kepada Tuhan di Kenisa saat itu.
Orang-orang lain memberikan persembahan karena motivasi mereka adalah untuk mendapatkan pengakuan akan status sosial mereka. Tindakan pemberian persembahan dijalankan untuk mendapatkan pujian, dan persis tindakan seperti ini dikritik oleh Yesus terus-menerus. Sedangkan si janda memiliki motivasi murni di dalam tindakannya. Ia memberikan persembahan sebagai kurbannya kepada Allah, yang memberikan segala-galanya kepadanya. Ia memberikan semuanya kepada Allah, apa yang diterimanya. Dan inilah tindakan syukur seseorang yang meletakkan hidupnya di tangan Allah. Bagi Yesus, inilah model kemuritan yang mesti diikuti. Si janda adalah orang yang tidak pernah cemas akan harta kekayaannya, juga hidupnya. Ia adalah orang yang memberikan hidupnya sendiri kepada Allah, dan tentunya orang yang demikian sangat sungguh memberikan lebih banyak. Semoga Tuhan membantu kita sekalian.